Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Hari ini jumpa lagi dengan Bapak Haidir SAG. Hari ini kita akan belajar tentang dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Tahukah Anda, sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya, apakah yang melatar belakangi terbentuknya dinasti Bani Umayyah di Damaskus? Setelah kepemimpinan para khalifah ini berakhir, kekhalifaan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Masa ini sering disebut juga sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifaan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifaan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama terjadi di Damaskus dan periode kedua terjadi di Andalusia, Spanyol. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Terus, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran, terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Apakah itu dinasti Bani Umayyah? Dinasti Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama pada Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah pertama dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ibu kota Bani Umayyah terletak di Damaskus, Suriah. Bagaimanakah sistem pemerintahan Bani Umayyah? Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah adalah sistem pemerintahan atau kepemimpinan secara turun-temurun. Siapa sajakah khalifah yang pernah menjadi khalifah di dinasti Bani Umayyah? Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul al-Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Walid bin Abdul al-Malik. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul al-Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh Hisam bin Abdul al-Malik. Yang kesebelas Al-Wahid bin Yashir. Yang kedua-belas Ibrahim bin Walid. Yang ke-13 Marwan bin Muhammad atau khalifah yang terakhir. Selanjutnya pada masa kejayaan Bani Umayyah, pada sistem pemerintahan dibangunnya lembaga Al-Khatib dan lembaga Al-Hajib. Yang kedua, pada sistem hukum tuntunan Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Yang ketiga, hubungan antar bangsa Arab Muslim mulai dibuka sampai kepada Mesir, Persia, dan sampai kepada Eropa. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, perdagangan semakin lancar dan cetaknya mata uang dinar. Yang kelima, dalam bidang keagamaan, membangun masjid yang besar. Terus ilmu berkembang seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu hukum Islam. Selanjutnya, yang keenam, ada bidang pendidikan, mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya, siapa sajakah cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah?
Yang pertama ada Khalid, ilmuwan yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astronomi, kimia, dan kedokteran pertama kali. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, orang yang pertama mendalami ilmu fikih di Mekah dan merupakan murid dari Atta bin Rabbah. Yang ketiga, Sa'id bin Sabit, sahabat Nabi di Madinah yang menjabat sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam menuliskan wahyu. Yang keempat, Amir bin Saharir al-Shadbi, ahli hadis dari Kufah. Yang kelima, Al-Ahtal, penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Setelah mengalami kemajuan, Bani Umayyah di Damaskus telah mengalami kemunduran dan keruntuhan. Kira-kira apakah penyebab Bani Umayyah menjadi runtuh? Berikut adalah penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Perpecahan terjadi pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dalam sebuah peperangan di Sungai Zab. Dalam peperangan tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Bani Umayyah mati terbunuh, mengakibatkan Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat, namun ditangkap di Sungai Nil, sehingga menyebabkan Marwan bin Muhammad ini meninggal dunia, sehingga membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus telah berakhir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus telah berakhir. Saat dikira seluruh keluarga Bani Umayyah telah mati terbunuh di peperangan tersebut, ternyata masih ada satu orang yang berhasil lolos. Siapakah dia? Dia bernama Abdul al-Rahman bin Muawiyah. Dia berhasil melarikan diri ke Spanyol, dan di sana dia berhasil mendirikan kembali Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.